Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang motor DC, yang mana motor DC itu tipe sumber daya terpisah. Sebelum masuk ke video penjelasannya atau pemaparannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rivaldi Anavareza dengan NIM 082. Saya Faisal Nurdiansyah dengan NIM 070. Saya Andri Setiawan dengan NIM 87. Saya Aryo Damarjati dengan NIM 063. Saya mulai alias saja yang Marusta 075. Saya Triwulandari dengan NIM 085. Motor DC dengan sumber daya terpisah atau dikenal juga sebagai separately excited DC motor. Motor ini merupakan salah satu tipe motor DC yang memiliki karakteristik khusus terutama dalam hal pengendalian arus dan medan magnet. Sebelum kita memahami cara kerja motor ini, penting untuk mengetahui bahwa motor DC pada umumnya bekerja dengan prinsip interaksi antara arus listrik dan medan magnet untuk menghasilkan gerakan putar. Pada animasi ini, kita dapat melihat struktur utama motor DC. Komponen utama meliputi stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam dan di dalamnya terdapat kumparan medan atau field winding. Kumparan ini berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Sementara itu, rotor yang juga disebut armatur atau jangkar adalah bagian yang berputar di dalam rotor ini terdapat kumparan tempat arus listrik mengalir. Di antara kedua bagian tersebut, ada komponen yang penting yaitu disebut komutator dan sikat atau brush. Komutator berfungsi untuk menjaga arah arus dalam kumparan rotor tetap sesuai, sehingga putaran rotor dapat berlangsung secara kontinu. Sekarang, mari kita pahami bagaimana motor ini bekerja. Pada saat arus listrik mengalir melalui kumparan medan stator, akan terbentuk medan magnet tetap. Kemudian, ketika arus juga dialirkan ke kumparan armatur di rotor, terjadi interaksi antara arus ini dan medan magnet dari stator. Hasilnya adalah munculnya gaya gerak listrik berupa gaya Lorentz, yang menyebabkan rotor mulai berputar. Pada animasi ini, menunjukkan bagaimana arah medan magnet dan arah arus membentuk sudut tertentu, dan menghasilkan gaya yang menyebabkan rotor bergerak. Prinsip ini dikenal sebagai hukum tangan kiri Fleming. Yang membedakan motor DC dengan sumber daya terpisah dari jenis motor DC lainnya adalah sistem penyediaan daya listriknya. Pada motor ini, kumparan medan tidak menggunakan sumber listrik yang sama dengan kumparan armatur. Artinya, terdapat dua jatuh daya terpisah, satu khusus untuk medan dan satu lagi untuk armatur. Dengan pemisah ini, arus yang mengalir pada medan dan armatur dapat dikendalikan secara independen. Pemisahan ini ditunjukkan dalam animasi dengan dua sumber tegangan terpisah, satu menuju ke field winding dan satu lagi ke armatur. Ini menjadi landasan utama dalam pengendalian karakteristik motor DC jenis ini. Berikut rangkaian ekuivalen dari motor DC dengan sumber daya terpisah. Pada motor ini, besar medan magnet ditentukan oleh arus yang mengalir di kumparan medan. Sementara, kecepatan dan torsi motor dipengaruhi oleh tegangan dan arus di armature. Dengan mengatur arus medan, kita bisa memperkuat atau memperlemah medan magnet. Sebaliknya, dengan mengatur tegangan pada armature, kita bisa mempengaruhi kecepatan putaran rotor. Sebagai rangkuman dari yang telah kita bahas, motor DC sumber daya terpisah memiliki dua sumber daya, yaitu satu untuk medan field dan satu untuk armatur atau jangkar. Medan magnet dihasilkan dari arus yang mengalir pada kumparan medan, sedangkan putaran rotor terjadi karena interaksi antara arus armatur dan medan magnet. Pemakaian dua sumber daya yang terpisah memungkinkan kontrol yang lebih rinci terhadap kerja motor. Demikian penjelasan dari kami mengenai motor DC sumber daya terpisah. Semoga animasi ini membantu kalian memahami konsep dasarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.